Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang untuk taat ibadah. Mudah-mudahan untuk bisa taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan umur kita dalam keberkahan, dalam kemuliaan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam kita aturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan kegiatan taklim kita, yaitu tentang aturan masuk ke dalam kakus atau masuk ke dalam WC. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang istinja, cara membersihkan setelah kita buang hajat, buang air besar maupun air kecil. Nah, untuk tangga ibadah, kitab yang kita bahas yaitu tangga ibadah halaman 10, aturan masuk ke kakus atau WC. Tata caranya atau sunnahnya di sini maksudnya. Yang pertama, satu, sunnah mendahulukan masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Nah, jadi kita disunnahkan untuk kalau masuk ke dalam WC itu dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluarnya dengan kaki kanan, karena WC merupakan tempat yang kotor, tempat yang najis. Di sana kita setelah buang hajat. Nah, dan WC merupakan tempat tinggalnya setan, tempat tinggalnya iblis yang selalu menggoda dan menghantui kita dalam kita ibadah maupun pekerjaan kewajiban kita lainnya kepada Allah. Nah, jadi hendaklah ketika masuk pada tempat-tempat yang kotor, tempat yang jorok, tempat yang najis, kita mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan. Namun sebaliknya, ketika kita masuk ke dalam tempat ibadah, misalnya masjid, rumah kita ataupun majelis ta'lim, maka hendaklah mendahulukan kaki kanan. Jadi ketika ke tempat yang baik, kaki kanan yang didahulukan dan keluar dengan kaki kiri. Yang kedua, setelah kita masuk dengan kaki kiri dan keluar kaki kanan, di sisi lain kita hendaklah ketika masuk itu membaca doa. Nah, doa di sini disebutkan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Atau biasanya kalau kita hafal di SD ataupun dulu kita di TK belajar ataupun di TPA, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, tahu di sini Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya apa? Kita bermohon kepada Allah dengan nama Allah. Nah, jadi segala sesuatu kita bermohon kepada Allah atas nama Allah. Hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung. Nah, kita meminta perlindungan kepada Allah, yaitu dengan Engkau dari syaitan laki-laki. Nah, kita berlindung kepada Allah untuk tidak diganggu syaitan laki-laki dan juga syaitan perempuan. Nah, ada syaitan laki-laki, ada syaitan perempuan.
Karena di WC itu tempatnya tadi jorok, tempatnya kotor, dan di sana merupakan rumahnya syaitan maupun rumahnya iblis. Nah, syaitan. Biasanya kan kalau kita di WC sering dibisik-bisiki, sering melamun hal-hal yang tidak-tidak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita terlindung dari syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Jadi masuk dengan kaki kiri sambil membaca doa ini. Yang ketiga, setelah keluar sunnah mengata atau sunnah membaca doa, yaitu doanya Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi doanya apa? Kalau kita dulu di TK, di TPA, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, kalau di sini ada tambahan ghufranaka, sama aja. Jadi ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anniyal adza wa 'afani. Artinya apa? Kita menuntut atau minta, nah, aku akan kemaafan Engkau wahai Allah. Nah, kita memohon ampun kepada Allah. Semua puji bagi Allah. Nah, dan kita memuji kepada Allah, Tuhan yang menghilangkan, Tuhan yang menghilangkan penyakit. Jadi yang menghilangkan penyakit itu Allah. Obat itu hanya perantara, dokter hanya perantara. Nah, kita kembalikan kepada Allah yang menghilangkan penyakit daripadaku dan mensehatkan aku. Nah, jadi menghilangkan penyakit dari diri kita dan mensehatkan dari kita dari sakit kita. Jadi segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Ketika orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ketika orang kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi hendaklah ketika kita sakit, kita bermohon dan berdoa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah ini, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi yang pertama, kita masuk dengan kaki kiri sambil berdoa. Nah, kemudian juga berikutnya keluar dengan kaki kanan juga sambil berdoa. Kemudian yang keempat, sunnah ketika masuk ke WC itu yang keempat adalah jangan berkata-kata dan bermain-main selama di dalam kakus. Nah, di sini kakus maksudnya WC. Jangan bermain-main ataupun berkata-kata. Kalau misalnya WC-nya bersebelahan, nah kawan di sebelah lalu sambil ngobrol, nah tidak bagus. Jadi jangan sampai itu tempat ajang ngobrol di WC. Selesaikan dulu buang hajatnya. Setelah kita keluar, baru cari tempat yang bagus untuk beristirahat atau untuk duduk, untuk bisa berbicara dengan atau komunikasi dengan yang lain. Jadi jangan sambil di WC, karena tempatnya tempat yang kotor. Tidak bermain-main. Nah, juga jangan bermain-main. Nah, misalnya kalau sekarang mungkin dengan adanya teknologi bawa HP misalnya sambil main TikTok di WC. Nah, jangan. Nah, di WC tempat yang tidak baik. Jadi cukup kita istilahnya buang hajat dan buang air kecil maupun air besar. Nah, dan sambil nanti setelah selesai kita berdoa. Yang kelima, hendaklah memakai alas kaki dan menutup kepala. Nah, jadi jangan aneh kita kalau ada orang yang ketika masuk WC memakai peci. Nah, memakai peci atau kopiah, kada aneh. Karena setan itu ketika mereka menggoda manusia, berbagai macam cara mereka lakukan, baik membisikkan di telinga kita kanan maupun kiri,
dan juga mereka masuk ke dalam diri kita melalui ubun-ubun atau kepala kita. Nah, makanya disunnahkan memakai tutup kepala atau peci tadi. Yang berikutnya memakai alas kaki. Jadi selain kita menutup kepala, kita juga disunnahkan memakai alas kaki atau sandal, karena di tempat itu merupakan tempat yang kotor. Takutnya nanti ketika kita keluar WC kita membawa najis dari kaki kita. Jadi sandal itu khusus ditinggal atau ditempatkan di WC tadi. Yang keenam adalah jangan membawa ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Nah, mungkin ini yang sering terjadi. Banyak dari kita memakai cincin yang bertuliskan nama Allah ataupun nama Muhammad. Nah, itu hati-hati, jangan sampai ketika kita buang hajat ke dalam WC nanti itu kita bawa tanpa dilepas. Nah, jadi ketika hendak memasuki WC hendaklah ayat-ayat suci Al-Quran atau nama Allah itu dilepaskan, baru kita masuk ke tempat yang kotor atau tempat WC tadi. Jadi jangan membawa ayat-ayat Al-Quran. Nah, terus misalnya HP Bang Ustadz kayak apa? Nah, kalau HP misalnya kita susah di mana meletakkan atau meninggal HP, boleh kita bawa HP-nya, tapi tentunya jangan, kalau ada wallpaper di HP itu berarti termasuk nanti ketika kita membuka HP-nya, nah ayatnya terbuka di situ berarti termasuk ayat di situ. Tapi hendaklah kita tutup HP-nya, jangan kita buka. Nah, itu kita niatnya membawa HP. Nah, sama halnya kita membawa Al-Quran misalnya. Membawa Al-Quran itu kan menyentuh atau membawanya itu harus dengan berwudu atau dalam keadaan suci. Tapi ketika Al-Quran tadi diletakkan di dalam tas dan kita niatnya membawa buku-buku yang lain juga ada di sana, maka walaupun kita dalam keadaan misalnya wudu kita batal, kita tetap boleh membawa, tapi dengan niat membawa buku kita, bukan hanya membawa Al-Quran. Nah, tapi sepenuhnya kita niatnya membawa tas atau peralatan yang lain niatnya. Nah, jadi jangan sampai membawa ayat-ayat Al-Quran ke dalam WC atau nama-nama Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, banyak lagi dan lain-lain, maksudnya yang ketujuh dan lain-lain, banyak lagi hal-hal yang kita disunnahkan ketika buang hajat tadi ke dalam WC. Hendaklah kita selalu menjaga diri kita agar selalu bersih dari najis maupun dari hadas. Jadi usahakan selalu sering berwudu dan hindari hal-hal yang tidak baik atau yang bisa membawa penyakit. Nah, mungkin itu untuk sunnah-sunnah dalam kita memasuki WC. Sedikit kita ulangi. Yang pertama tadi adalah kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan keluar dengan kaki kanan. Kemudian selain mendahulukan kaki kiri tadi, kita sambil membaca doa. Doanya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, wahai Allah, dengan namamu ya Allah. Nah, wahai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dari apa? Dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan. Adapun ketika keluar, kita mendahulukan kaki kanan dan sambil membaca doa, Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Itu kita meminta kepada Allah ampunan dan memohon kepada Allah agar kita dihilangkan dari segala penyakit dan kita disehatkan daripada sakit kita. Kemudian kita jangan berkata-kata dan jangan juga di sana menjawab salam juga termasuk, janganlah, karena termasuk di situ nama Allah. Kalau ada yang mengucap salam ketika kita di dalam WC, tidak usah kita jawab. Nah, kemudian juga kita jangan tadi membawa ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga hendaklah memakai penutup kepala dan juga alas kaki. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu dan menghindari dari hal-hal yang buruk dan menjalankan apa yang sudah disunnahkan oleh Allah
yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, yang sudah digariskan oleh Allah, mana yang menjadi larangan dan mana yang menjadi kewajiban bagi kita. Nah, untuk itu Ustaz akhiri untuk kegiatan kita taklim hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkannya umur, disehatkannya badan untuk bisa selalu taat kepada Allah. Untuk kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah akhiri salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.